Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sehat Indonesia, sehat jiwa. Selamat siang sahabat sehat dimanapun berada. Senang sekali siang hari ini saya Dr. Leni, spesialis kedokteran jiwa, selama 1 jam ke depan menemani sahabat sehat dalam program musik Ngobrol untuk Sehat dengan Gaya Asik, episode yang ke-59. Hari ini kita masih dalam suasana bulan suci Ramadan. Izinkan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan bagi seluruh sahabat muslim. Semoga dapat menjalani bulan suci ini dengan bahagia, sehat jiwa dan raga. Baiklah sahabat sehat, beberapa waktu yang lalu Bapak Presiden Joko Widodo pernah menegaskan bahwa saat ini Indonesia berada pada situasi darurat narkoba. Menurut data yang dirilis oleh Badan Narkotika Nasional, ada lebih 5 juta pengguna narkoba di negeri ini. Dan yang lebih memprihatinkan lagi bahwa mayoritas penggunanya itu adalah remaja. Untuk itu, pada program musik kali ini, kami dari bagian psikiatri Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah mengangkat tema tentang mengenai kecanduan nafsa, pencegahan, dan penanganannya. Mungkin ada beberapa istilah yang tidak asing lagi bagi sahabat sehat, misalnya nafsa, pecandu, kemudian narkoba, ketergantungan, dan banyak sekali istilah lain yang sering kita dengar. Kemudian muncul juga stigma di masyarakat bahwa seorang pecandu narkoba, di sini saya mengatakan tanda kutip pecandu narkoba, mungkin konotasinya ya agak negatif ya. Nah, itu merupakan orang-orang atau anak dengan latar belakang yang broken home, kemudian anak nakal, orang-orang yang jauh dari Tuhan, dan stigma negatif lain banyak sekali yang diberikan kepada pengguna. Kemudian ada anggapan juga bahwa seorang pengguna itu yang sudah ketergantungan tidak bisa disembuhkan. Dan mereka tidak bisa ada di sekitar kita, tempat mereka adalah di penjara. Yaitu sebuah anggapan yang miris sebenarnya bagi kita. Nah, untuk menjawab semua anggapan tersebut, siang ini saya bersama sahabat sehat semua telah hadir dokter, seorang pakar bidang adiksi. Beliau adalah Dr. Loh Nyoman Alit Aryani, spesialis kedokteran jiwa konsultan adiksi. Selamat siang dokter. Selamat siang Dr. Leni. Apa kabar siang ini dokter? Ya, baik Dr. Leni. Semoga Dr. Leni juga sehat nih. Ya, sehat dokter. Semangat terus ya dokter. Semangat. Terima kasih dokter telah hadir dalam program musik untuk siang hari ini. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut dengan Dr. Alit, perlu saya sampaikan kepada sahabat sehat yang ingin mengajukan pertanyaan seputar nafsa atau adiksi kepada Dr. Alit, silahkan ditulis melalui kolom chat. Semua pertanyaan mudah-mudahan cukup waktu untuk dijawab oleh beliau. Baiklah, dokter. Untuk 1 jam ini dokter kita akan diskusi tentang nafsa. Yang menarik di sini yang kita ambil itu tentang kecanduan nafsa.
Nah, mungkin eh, sebenarnya nafsa itu apa dok sebenarnya dok? Yang sering kita muncul, oh nafsa, narkoba. Mungkin dokter bisa jelaskan tentang nafsa itu sendiri. Dokter Baik, silakan dokter. iya. Terima kasih Dokter Leni. Terima kasih sudah kami syukur ini dapat ya kita bercerita ngobrol di sini dengan semua sobat sehat, sahabat PKRS Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, sehingga kita bisa sharing ya untuk mengenai kecanduan nafsa gitu ya. Tadi Dokter Leni menyampaikan apa sih itu nafsa gitu ya. Mungkin ada beberapa orang yang sangat paham ya dengan nafsa gitu ya, tapi ada banyak dari orang-orang yang mungkin belum tahu bahkan belum mengenal gitu ya. Jadi nafsa seperti kata-katanya ada NAPZA gitu ya. Jadi itu adalah singkatan dari namanya adalah narkotika gitu ya. Jadi narkotika itu adalah zat-zat yang bila seseorang memakainya biasanya akan muncul kesadaran berkurang ya atau menghilang kesadarannya ya menurun dan untuk menghilangkan nyeri ya. Sedangkan psikotropika itu adalah obat-obat atau zat yang bila dipakai oleh seseorang nanti akan menimbulkan gangguan mental dan perilaku, perubahan pada mental dan perilaku. Jadi tidak selalu terganggu ya. Jadi misalnya kalau orang memakai rokok kan juga termasuk nafsa gitu ya, tapi kan tidak selalu terganggu, tapi tetap itu mempengaruhi mental dan perilaku seseorang. Nah, kalau yang zat adiktif itu adalah yang di luar daripada narkotika dan psikotropika. Jadi zat-zat yang memang biasanya masih legal ya di Indonesia, masih legal seperti rokok, alkohol, kemudian dan zat adiktif yang lain yaitu kafein ya. Sekarang kan berjamuran tuh restoran-restoran ya, kafe-kafe yang ya hampir di setiap ruas jalan sepertinya ada sekarang kafe resto itu ya yang anak-anak muda sering berkumpul. Jadi itu juga termasuk zat adiktif ya kafein. Nah, itu adalah di luar narkotika dan psikotropika. Mungkin itu yang disebut dengan nafsa. Nih, karena orang adalah zat-zat atau obat yang bisa menimbulkan ketergantungan ya. Oh, berarti ini nafsa itu adalah sebuah singkatan ya dokter ya. Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Berarti ada 3 poin di sini dokter ya. Kalau misalnya sering kita mendengar kalau masalah narkoba, nah itu sama nggak dok dengan nafsa? Ya, jadi kalau kita kan tahunya orang-orang awam biasanya mengatakan narkoba gitu ya, kecanduan narkoba. Sebenarnya narkoba dan nafsa itu hampir sama. Sebenarnya itu istilah orang awam itu narkoba, narkotika dan obat-obat berbahaya. Ada juga yang mengatakan narkotika dan obat-obat terlarang gitu ya. Tetapi kalau narkoba konotasinya lebih ke arah yang ilegal. Artinya yang tidak boleh dipakai, yang itu yang ilegal yang nanti kalau memakainya pasti nanti berurusan dengan polisi gitu kan ya atau menimbulkan efek yang tidak baik. Nah, tapi kalau nafsa, narkotika, psikotropika, zat adiktif sebenarnya itu adalah istilah medis, ya hampir sama sebenarnya dengan narkoba. Tetapi nafsa itu ada beberapa yang memang dipakai juga untuk pengobatan, jadi bukan hanya ilegal gitu ya. Jadi seperti itu dokter. Mungkin bisa dikatakan beda penyebutan ya dokter ya, yang kalau kita dari segi medis bisa menggunakan nafsa, kemudian dari awam atau polisi itu menggunakan narkoba mungkin. Tapi mungkin di sini dengan benda yang sama ya dok, mungkin beda penyebutan seperti itu ya dok. Istilah medis dan istilah awam ya dok. Kenapa harus dibedakan ya dok? Itu kan ada narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Itu kenapa dibedakan? Kenapa nggak jadi satu? Oh narkoba gitu, narkotika gitu. Ada nggak usah dipisah dokter? Ya, jadi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif itu seperti tadi mungkin ya sudah disampaikan, dia efeknya berbeda gitu ya. Dari efeknya berbeda. Narkotika itu kan efeknya dia menghilangkan kesadaran dan membuat orang menghilangkan rasa nyeri. Sehingga
narkotika itu kan ada dibagi lagi, ya kan dibagi. Sehingga dibagi menjadi 3 golongan. Nah, itu ada bisa dipakai untuk pengobatan, ada hanya untuk pengetahuan gitu kan. Jadi narkotika ini memang kalau yang golongan 1 itu kan ada ganja, ya ganja, kemudian ada heroin dan juga ada lagi satu sabu serta kokain. Nah, itu kalau itu dipakai itu benar-benar pasti harga mati. Kalau ini pasti kalau ketahuan pasti ini Kalau tidak digiring. ketahuan apa? Itu. Kalau tidak ketahuan masih bisa memakai ya. Jadi kalau ketahuan biasanya pasti dibawa oleh polisi. Walaupun nanti mungkin tidak langsung di penjara karena kan harus di assessment dulu oleh dokter, oleh kepolisian apakah ini seorang pemakai, apakah ini bandar gitu ya. Nah, nanti itu di sana dilakukan asesmen lengkap gitu ya. Nah, itu narkotika yang golongan 1 itu memang benar-benar mempunyai ketergantungan yang sangat tinggi. Kenapa dia memang tidak dibolehkan untuk seseorang memakai karena potensi ketergantungannya sangat tinggi. Efeknya sangat berat kalau dia ketergantungan, merusak gitu ya. Nah, kemudian juga dia kalau memakai yang golongan 1 ini tidak bisa dipakai untuk pengobatan. Jadi hanya untuk sekedar diketahui. Tapi kalau orang-orang yang pengguna itu malah ini yang sering dipakai karena efeknya yang memang di awal membuat menyenangkan gitu ya. Nah, kalau narkotika golongan 2 kan berbeda lagi. Kalau golongan 2 dan golongan 3 ini dia dipakai untuk pengobatan. Contohnya kalau golongan 2 kan ada morfin, ada petidin ya. Nah, kalau morfin pakai petidin ya dokter ya, petidin ya dipakaikan oleh teman anestesi. sejawat anestesi. Jadi kalau teman sejawat anestesi misalnya mau bius ada beberapa dipakai petidin ya. Nah, sedangkan kalau morfin itu dipakai oleh teman-teman sejawat kita yang misalnya kalau orang habis operasi gitu misalnya, operasinya bedah tulang gitu kan, yang berat-berat itu bor tulang gitu, itu nyerinya sangat nyeri kan. Jadi harus diberikan morfin. Biasanya kan tim nyeri di rumah sakit akan memberikan morfin. Nah, itu yang golongan 2. Jadi itu memang tidak ilegal tapi dipakai untuk untuk pengobatan dan untuk anestesi, untuk membius orang ya supaya bisa operasi gitu ya. Tapi ada juga ternyata disalahgunakan juga petidin itu ya ada dulu beberapa misalnya ya dalam tanda kutip orang medis yang kecanduan petidin mungkin karena coba-coba gitu ya. Nah, itu juga dan orang medis juga bisa meresepi ya dok ya karena meresepkan sendiri karena mungkin mencoba gitu ya akhirnya kecanduan juga petidin. Kemudian yang narkotika golongan 3 itu memang potensinya cukup rendah sih untuk ketergantungan, tetapi tetap harus diwaspadai juga kalau disalahgunakan ya. Jadi obatnya itu kita sering dipakai oleh teman-teman kita ya, teman sejawat di penyakit dalam ya. Itu salah satu obatnya adalah kodein ya, kodein. Ya, jadi seperti itu. Dokter tadi dokter menyebutkan ya yang sering ini dok, yang sering kita pakai juga dokter. Dan mungkin teman-teman sahabat sehat juga beberapa kali atau pernah menggunakan misalnya alkohol misalnya dokter. Kemudian yang tadi juga dokter menyampaikan ada kopi, ada rokok. Nah, di sini sedangkan ada golongan 1 yang potensi untuk menjadi ketergantungan. Nah, kalau sahabat kita ini menggunakan alkohol, sedangkan alkohol juga bisa menyebabkan ketergantungan ya dokter. Nah, apa sih yang menyebabkan mereka yang 1 misalnya dia coba-coba tidak menjadi ketergantungan, kemudian pada sebagian orang yang dia awalnya coba, kemudian jadi terus pengen pakai. Kira-kira apa yang menjadi faktor yang menyebabkan orang bisa menjadi ketergantungan? Yang 1 orang lagi hanya sekedar mencoba dan mengenal kemudian ya sudahlah tidak menggunakan lagi.
Ya, ya, Dokter Leni. Memang tiap-tiap orang berbeda ya. Ada yang sangat mudah untuk ketergantungan, ada yang tidak gampang untuk dirayu gitu ya, atau tidak gampang untuk menjadi seorang pecandu. Mungkin saya lanjutkan dulu ya yang tadi, karena tadi kan narkotika golongan 1, 2, 3. Nah, selain itu juga psikotropika, tergantung juga dari jenis obatnya, salah satu jenis satnya ya. Jadi jenis psikotropika itu ada yang golongan 1, 2, 3, 4 juga ada. Ya, ada 4 golongan juga. Nah, kalau dia kena yang golongan 1 itu sangat mudah, potensi tergantungannya sangat tinggi gitu ya. Jadi kalau psikotropika itu contoh golongan 1 itu misalnya kayak ekstasi ya. Kalau di tempat hiburan malam itu kan sering tuh ada ekstasi atau nama medisnya itu metilin dietilin metapentamin gitu ya. Jadi itu sering dipakai untuk orang-orang bisa lebih semangat karena dia juga suatu stimulan gitu ya. Nah, itu psikotropika golongan 1 potensinya tinggi. Jadi memang orang yang kena psikotropika golongan 1 mudah sekali dia akan ketergantungan gitu. Nah, kalau golongan 2 itu dia bersifat sebagai stimulan. Nah, yang stimulan ini dipakai obat juga. Kalau yang tadi kan tidak dipakai obat, yang golongan 1 psikotropika. Yang golongan 2 ini dipakai obat pada anak-anak yang hiperaktif. Itu teman-teman sejawat di pediatri gitu, itu kadang-kadang memakai itu untuk attention deficit hyperactive disorder atau ADHD gitu ya. Itu dipakai metamfetamin ya. Atau istilahnya ada metilfenidat gitu ya. Itu obat golongan 2. Jadi itu dipakai untuk pengobatan. Tapi harus dipakai dan diawasi dengan baik karena kalau enggak juga bisa menimbulkan penyalahgunaan kalau misalnya tidak diawasi ya. Nah, kalau yang golongan 3 itu yang golongan 3 adalah yang dia ketergantungannya sedang ya. Misalnya luminal gitu, fenobarbital, itu kan banyak di puskesmas itu ya. Jadi itu juga harus pengawasan Balai POM kan. Nah, itu untuk dilakukan untuk hipnotik ya, untuk penenang kan ya. Nah, kalau yang golongan 4 itu kita pakai di psikiatri ya. Itu tapi potensinya sebenarnya walaupun menimbulkan ketergantungan lebih rendah dibandingkan dari golongan 1 sampai 3. Yaitu misalnya diazepam ya, golongan benzodiazepin. Nah, diazepam sering kita pakai kan. Kalau ada pasien gaduh gelisah di UGD gelisah, kemudian teriak-teriak atau pasien di dengan panik gitu kan, kita harus pasien cemas atau pasien kejang gitu kan, teman-teman di neurologi kan memakai diazepam untuk injeksi, untuk menyuntik gitu ya. Jadi golongan 2 sampai 4 itu dipakai untuk di medis. Nah, tapi kalau kena yang golongan 1 itu ya ketergantungannya ya cukup tinggi gitu ya. Nah, kalau misalnya yang zat adiktif, alkohol, rokok dan kafein itu memang legal ya, tapi tergantung jumlahnya yang dipakai juga gitu ya. Walaupun legal orang-orang di adat-adat tertentu bahkan di jalan itu jual tua itu banyak ya Dok. Jual tua, terus minum arak kan itu. Tetapi kalau salah atau overdosis itu banyak kejadian kan yang kita di UGD misalnya kejadian kematian karena arak metanol karena overdosis. Ya, walaupun nggak dicampur juga bisa ya menimbulkan kalau dia overdosis. Mungkin itu kalau dari satnya. Tadi Dokter Leni kan menanyakan kok ada orang yang mudah tergantungan, ada yang hanya sekedar ada yang sekedar make kemudian dia bisa stop gitu ya tanpa ketergantungan. Ada banyak faktor ya. Jadi faktor orang untuk menjadi ketergantungan kalau di pedoman penggolongan diagnose namanya ya, gangguan jiwa itu kan ada istilah. Jadi orang yang kecanduan nafsa itu ada istilahnya namanya gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan nafsa gitu ya. Nah, sehingga kalau ini kenapa orang yang mudah, kenapa yang lain tidak? Nah, itu karena ada banyak faktor. Pertama faktor biologis ya. Jadi faktor biologis itu adalah faktor di otak ya. Kan kalau orang pengguna nafsa ini otaknya yang terganggu yang bermasalah ya. Artinya
ketika memakai itu neurotransmitter menjadi tidak stabil ya, dopamin ya, karena kalau orang normal tidak memakai nafsa, dopaminnya muncul dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang positif. Kita berolahraga gitu ya, dokter ini dopaminnya naik, ya happy, terus ketemu nonton film gitu ya. Tapi kalau begitu kecanduan, belum dapat SAT itu dopamin nggak keluar gitu ya, harus dapat SAT-nya. Jadi luar ya, jadi harus memakai itu. Nah itu adalah faktor biologisnya, sehingga pada orang-orang yang dengan neurotransmitter dan dopamin ini terganggu, itu bisa mudah rentan menjadi ketergantungan. Dia mencari dopamin dari luar. Nah kemudian ada juga karena faktor psikologis ya. Nah, kalau faktor psikologis itu kan banyak ya. Nah, kalau tadi faktor biologis di samping neurotransmitter di otak, kemudian di otak mana yang terganggu, itu kan ada beberapa tempat di otak terganggu ya. Jadi tempat di otak tuh ada di prefrontal cortex, ada di amigdala, banyak itu di otak kita yang terganggu ketika kita memakai SAT gitu ya, memakai nafsa. Nah, kalau selain organik atau biologik itu ada faktor orang mudah untuk ketergantungan, yaitu faktor dari psikologis seseorang. Ya, psikologis itu kita ketahui ada banyak juga ya, banyak banget ya faktor psikologis itu ya. Ada pola asuhnya, gimana dari kecil nih anaknya diasuh gitu ya. Berarti orang tua di sini juga berperan sekali ya dokter? Ya, peran orang tua ya dokter ini sangat sangat berperan. Makanya ketika dikatakan anak itu adalah kertas putih, jadi nanti bagaimana dituliskan, bukan selalu orang tua juga ya, orang tua benar, terus kemudian ditulis oleh lingkungan ya. Jadi ketika pola asuh yang baik, yang demokratis, dan pola asuh yang tidak otoriter, yang tidak menelantarkan dia atau terlalu permisif, semua dikasih gitu ya. Mau minta ini dikasih, minta uang banyak dikasih, akhirnya dipakai beli narkoba gitu ya. Nah itu jadi pola asuh juga sangat penting. Nah itu salah satu faktor orang bisa jatuh, terutama yang paling sering kalau kita lihat, coba kita lihat pada pasien-pasien kita yang kecanduan nafsa gitu misalnya, kalau kita wawancara jauh lebih mendalam, mungkin dokter ini pernah juga ya menghadapi, karena dokter ini juga ada di divisi adiksi kan ya, jadi pasti pernah melihat bagaimana mereka ternyata dari broken home, pernah nggak dokter Leni ya? Betul sekali. Ya, jadi mereka biasanya ayah ibunya bercerai, kemudian tidak diasuh dengan baik oleh orang tuanya gitu ya, atau dititipkan sama neneknya, terus dia tanpa ada pola asuhan dari orang tua, atau kadang ada dititip di panti asuhan gitu ya. Nah itu yang menyebabkan salah satu dari faktor psikologis ya. Jadi tadi salah satu, berarti kalau masih banyak. Berarti salah satu berarti nilainya 9. Satu. Jadi artinya kalau untuk mengatakan salah satu itu artinya banyak faktor yang ini. Nah itu kan dari psikologis baru salah satu. Kemudian ada faktor lain lagi, yaitu kepribadian orang tersebut ya. Pada orang-orang yang kepribadiannya itu narsisistik, mudah tampil ya, saya harus tampil gini. Jadi orang narsis itu biasanya senang kalau mudah dipuji. Ayo coba dulu deh ini, nanti jadi ini. Nah itu pada salah satu penelitian dikatakan orang yang narsis bisa. Kemudian yang paling sering orang kepribadian antisosial atau disosial ya. Saya melanggar aturan. Oh kalau saya pakai sedikit nggak apa-apa gitu ya, itu melanggar aturan, keluar malam nggak apa-apa gitu kan. Jadi itu kepribadian juga mempengaruhi. Samping kepribadian, bagaimana dia sebagai pembelaan egonya dia ya, dari yang ditemukan dari kecil. Ada orang yang suka sekali menyangkal atau menyalahkan orang lain gitu ya, istilahnya ada denial, proyeksi gitu ya. Enggak kok, kalau aku nih make gini kan teman-teman juga make gitu misalnya. Pada orang-orang yang seperti itu, make sedikit kan nggak apa-apa gitu. Nah itu nanti akan mudah
terjerat menjadi ketergantungan. Nah, itu faktor psikologis. Nah, ternyata banyak ya. Salah satu Banyak, berarti lagi. ya. Salah satu lagi. Ya, kemudian ada faktor sosial, Sosial, lingkungan. sosial Ya. karena kita manusia makhluk sosial ya, dokter Ya, ya. makhluk Tidak sosial. bisa diam Tidak sendiri di rumah. benar dokter Leni. Jadi kadang-kadang kita berkumpul, ada teman atau di adat aja ya, ayo alkohol gitu kan pasti ikut. Ya. Nggak enak kalau nggak make sedikit nanti dikira sombong gitu. Sama ketika mereka berkumpul sama teman-temannya, terus teman-temannya ngerokok, kamu kok nggak ngerokok sih? Nah itu pasti tidak gentle, tidak gentle, tidak setia kawan, akhirnya ikut merokok. Itu faktor sosial ya, faktor pertemanan, peer group, ajakan teman gitu. Itu sangat, sehingga itulah fungsinya ada pesan-pesan sponsor dari orang tua gitu kan ya. Ya, jadi itu faktor yang mempengaruhi orang mudah menjadi ketergantungan atau tidak menjadi ketergantungan. Itu ada faktor biologisnya, ada faktor lingkungan, dan ada faktor psikologis. Bahkan dari satu penelitian dulu ada presiden kami yang meneliti di kalau salah satu pulau di Bali ya, di kota di Bali itu ayah yang perokok, biasanya anaknya akan jadi perokok gitu ya. Jadi salah satu itu contoh ya mungkin ya, karena melihat ayahnya merokok jadi anaknya akan ikut merokok. Mungkin kalau contoh ini yang ayahnya perokok, anak menjadi perokok, misalnya seorang ayah sedang sibuk, tolong beliin saya rokok, di orang dikasih uang untuk beli rokok, siapa tahu di jalan anaknya ikut merokok. Ya, bisa. Jadi karena ayah aja merokok, masa saya nggak boleh merokok gitu ya. Jadi memang kalau kita memberi suatu nasihat ke anak, memang harus orang tua memberi contoh dulu gitu kan. Seperti itu. Ini mungkin faktor-faktor yang faktor-faktor yang membuat seorang anak atau remaja atau bahkan orang dewasa yang mudah menjadi ketergantungan. Jadi udah banyak sekali dok dibahas tentang faktornya. Itu pun dokter selalu menyebutkan salah satu. Berarti kalau kita ungkap lagi ternyata masih banyak mungkin di bawahnya yang menyebabkan seseorang itu menjadi pengguna atau malah ketergantungan. Kira-kira yang selama ini yang dokter Alit hadapi, yang kan sudah berkecimpung sekian tahun ya dok untuk di bidang adiksi, mudah nggak kira-kira kita mengenali orang yang ada di lingkungan kita? Oh, misalnya dari segi fisiknya, oh orang itu pemakai, orang itu bukan pemakai. Nah, bagaimana kita mengenali mereka? Apakah mereka itu seorang pemakai? Biar kita bisa melakukan sesuatu hal untuk mereka, untuk membantu mereka. Ya, ini yang sangat penting ya sebenarnya pesannya untuk masyarakat gitu ya. Jadi bahwa kadang-kadang kan pemakai atau pengguna nafsa itu hampir sama dengan orang lain, tidak kelihatan. Bukan orang yang perlu kayaknya nggak kelihatan untuk perlu dibantu gitu ya, karena dia kadang-kadang masih bisa kuliah, kadang masih bisa sekolah gitu kan. Jadi tidak terlihat gitu. Jadi apalagi pada awal-awal memakai. Nah, kalau kita walaupun susah ketika kita melihat di awal, tetap pasti ada tanda-tanda atau ciri-ciri ketika orang mulai memakai ya. Biasanya anak-anak yang biasanya dengan keluarga biasa kumpul, kemudian biasa dengan teman kumpul, tiba-tiba dia menyendiri ya. Kok sering menyendiri ya di kamar atau menyendiri di sudut ruangan gitu ya. Ada apa gitu ya. Tapi bukan berarti setiap orang menyendiri nanti dikatakan pemakai narkoba. Siapa tahu dia menyendiri lagi cari inspirasi ya. Ya, artinya itu salah satu dari tanda gitu. Kemudian selain menyendiri, biasanya dia akan terjadi perubahan penampilan ya. Jadi penampilannya yang dulu misalnya bersih, rapi, kok sekarang agak kurang memperhatikan diri ya. Kok agak aut-autan gitu ya, atau mungkin bajunya kurang agak lecek gitu ya. Itu mungkin orang salah satu ya, perubahan penampilan, kemudian
perubahan dia dalam pola hidupnya. Yang dulu rajin membantu orang tua, tiba-tiba kok tidak pernah membantu gitu ya. Pola hidup misalnya makan itu ada bisa Oh nggak iya, kita bisa juga sebagai ya. Jadi misalnya pola hidupnya, misalnya dia dulu makannya teratur, sekarang kok nggak pernah makan. Nah itu kalau pada pemakai sabu kan dia tidak perlu makan karena stimulan ya. Jadi kenapa dia tidak makan ya? Maksudnya kok makannya cuma sekali sehari, sekarang dulu biasa 3 kali sehari. Itu mungkin perubahan penampilan, perubahan pola hidup, salah satunya makan, dan perubahan pola tidur kan. Ya kadang-kadang dia bisa begadang sampai larut malam dan keluar malam biasanya kan. Kadang-kadang keluar malam yang dulu jarang keluar malam, sekarang keluar malam. Dan terjadi penurunan prestasi akademis gitu biasanya kan. Dan kalau sudah dia menggunakan secara tetap, sudah memakai terus-menerus, itu dari gejala yang awal itu masih ada, bertambah lagi. Biasanya masalah keuangan, sering minta uang kan untuk membeli untuk karena membeli nafsanya. nafsanya. Ini yang tidak murah ya dokter ya? Tidak murah, sangat tidak murah. Bahkan sabu itu dulu 500 ribuan ya, satu berapa gram, dan sampai jutaan. Sekarang sudah jutaan ya. Nah itu kan mungkin bisa diberikan makanan, dapat berapa piring ya, berapa piring. Nah itu jadi keuangannya mulai bermasalah kan, masalah keuangan, kok sering minta uang yang besar-besar gitu ya. Kalau enggak dikasih mulai memberontak, mulai mulai bertengkar, berkonflik dengan orang tua gitu kan. Nah di samping itu juga pada anak itu akan muncul keluhan dari gurunya, kadang-kadang teguran. Jadi gurunya akan menegur ke ke orang tuanya, ini anaknya kok seperti ini ya gitu ya. Nah itu yang, dan ada perubahan-perubahan pasti di fisik, kemudian di perubahan mental dan perilaku dari anak tersebut jadi berubah, suka bolos gitu kan, kemudian tidak mau beraktivitas sosial dengan orang lain. Nah, itu adalah ciri-ciri daripada orang pengguna. Maaf dokter, ini ternyata banyak sekali sudah masuk pertanyaan di kolom chat dokter. Nah ini pertanyaan yang pertama yang baru saja kita bahas itu, bagaimana kita mengetahui keluarga atau teman kita itu kecanduan nafsa. Nah, tadi kan ini pertanyaan dari Kadek Raya. Nah, Kadek Raya tadi sudah dijelaskan ya, Kadek, bagaimana kita mengetahui seorang keluarga atau teman kita seorang pengguna atau kecanduan. Ada perubahan yang tadi dokter Alit sebutkan ya. Kemudian pertanyaan yang kedua dokter, nah apakah di Rumah Sakit Sanglah dapat menerima rehabilitasi? Nah dokter Alit kan selama ini aktivitas atau pekerjaannya di Rumah Sakit Sanglah. Terus bagaimana metodenya dokter? Silakan dokter. Ya, itu dari siapa ya? Ini dari Renaldo dokter. Ya, dari Pak Renaldo ya. Oke, jadi memang kita di Rumah Sakit Sanglah ini ada namanya klinik ya, klinik Napsa gitu ya. Nah, jadi klinik Napsa ini berkolaborasi dengan program terapi rumahan metadon. Jadi kita juga di sini ada melayani pasien-pasien heroin yang dengan substitusi metadon. Nah, tadi pertanyaannya dokter ini tadi, apakah di Rumah Sakit Sanglah dapat menerima rehabilitasi? Ya. Jadi apakah Rumah Sakit Sanglah bisa menerima rehabilitasi? Nah, rehabilitasi itu kan jenisnya bermacam-macam ya. Ada rehabilitasi yang memang terapeutik community ya, itu kan yang sosial. Kemudian ada rehabilitasi rawat jalan dan ada rehabilitasi rawat inap gitu ya. Nah, kita di Rumah Sakit Sanglah kita melakukan rehabilitasi rawat jalan. Ya, jadi bisa. Jadi pertanyaannya Pak Renaldo tadi adalah bisa. Jadi Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah ada klinik Napsa dan kita melakukan rehabilitasi ya, baik itu rehabilitasi medis ya. Beberapa pasien kita datang kemudian dilakukan detox ya. Detox dengan memberhentikan memakai,
Dan kemudian bisa disubstitusi juga ya, disubstitusi kalau yang pemakai heroin dengan metadon. Kemudian kalau yang lain, nah kalau yang lain kita sesuai dengan simptomatis ya. Jadi simptomatis itu apa yang sesuai gejalanya. Kalau dia nyeri gitu ya, diberikan anti nyeri. Kalau dia cemas, gelisah gitu kan, diberikan obat anti cemas. Jadi kalau pada orang yang withdrawal berat, kita tidak bisa langsung kadang-kadang stop ya. Nah itu, jadi disubstitusi dulu. Jadi supaya withdrawal berat itu apakah perlu dirawat inap nggak dokter? ya mungkin kita ngomong dulu apa itu withdrawal gitu ya. Ini orang supaya masyarakat tahu gitu ya. Nah, jadi sesuai pertanyaan Pak Renaldo, jadi bisa ya Pak Renaldo di klinik Napsa dilakukan RSP Sanglah, bisa dilakukan rehabilitasi rawat jalan, dan ada beberapa yang memang sudah sembuh pulih karena mereka ada yang PNS ya, ada yang pegawai, bahkan ada yang sopir gitu ya, dan mereka kembali bekerja seperti semula gitu ya. Oke. Nah, itu tadi Dokter Leni menanyakan bagaimana dengan yang withdrawal gitu ya. Nah, kita kembali sekarang menjelaskan apa itu withdrawal gitu ya. Withdrawal itu adalah putus sat ya. Ya, jadi kalau orang pakai kemudian di stop langsung, nah itu kan ada gejala putus ya. Jadi nggak enak sekali rasanya. Jadi masing-masing obat atau sat itu dia akan menimbulkan gejala putus masing-masing gitu. Jadi kalau orang pakai alkohol, kalau dia putus, dia rasa tidak nyaman, gelisah, cemas, bahkan ada kesadaran yang berkurang. Itu namanya delirium tremens ya. Kalau orang yang benzodiazepin gitu, misalnya diazepam gitu, kalau putus itu dia seperti cemas juga, insomnia, sulit tidur ya. Kemudian muncul agitasi ya, peningkatan psikomotor ya, motoriknya. Nah, itu kalau pada benzodiazepin. Jadi masing-masing zat akan berbeda gejala putusnya. Ya, kalau heroin, nah itu yang paling parah ya. Kalau heroin itu kan kalau putus, makanya orang suntik heroin itu sering menjadi berat dan akhirnya menjadi susah untuk langsung di stop, harus disubstitusi. Karena apa? Karena gejala putusnya sangat tidak enak ya. Bahkan kalau menurut pemakai itu sampai menggelepar-gelepar gitu ya, nyeri, kemudian sakit kepala, terus ada cairan keluar dari hidung ya, seperti itu. Dan ada rasa tidak nyaman, cemas dan gelisah gitu. Nah, itu yang menyebabkan kalau orang kecanduan heroin disubstitusi dulu dengan metadonnya. Ya, metadon, ada buprenorfin ya, ada suboxone ya, banyak obat-obatan untuk mensubstitusi daripada heroin ya. Berarti penanganan di rumah sakit Sanglah itu tergantung dari zat yang dipakai kan itu dokter ya, misalnya kalau dia heroin dia substitusi, kemudian kalau zat yang lain misalnya sabu sesuai dengan kondisi pasien saat ini, seperti itu ya dokter. Ya betul dokter ini betul ya. Oke, untuk pertanyaan berikut dokter, mudah-mudahan nanti bisa terjawab semua ya dokter. Iya. Nah, ini pertanyaan dari Ade. Kira-kira sejak kapan bisa diberikan pendidikan kepada generasi muda agar terhindar dari ketergantungan nafsa? Ya, karena tadi kan Pak Joko Widodo mengatakan bahwa kondisi saat ini darurat narkoba dan banyak penggunanya adalah remaja. Dengan itu ini Ade menanyakan kapan kita waktunya memberikan pendidikan. Ya, baik, terima kasih ya pertanyaan dari Ade ya. Kapan kita mulai mendidik seseorang supaya tahu ya, edukasi supaya tidak sampai menggunakan nafsa. Nah, itu yang penting ya, itu pertanyaan yang sangat penting. Karena apa? Banyak tiba-tiba orang tua atau tiba-tiba istri atau tiba-tiba suami, loh saya nggak tahu kalau suami saya make gitu ya. Sering nggak tahu. Ya, ternyata saya nggak tahu anak saya make gitu ya. Nah, itu jadi pendidikan itu memang dari awal. Jadi dari balita pun sudah bisa
Misalnya pendidikan di awal kepada anak-anak dari balita bahwa tidak boleh menerima sesuatu yang belum tahu itu apa gitu Oh, ya. yang sekarang lagi ngetren itu dokter, Iya, kadang kue atau permen yang diberikan permen. oleh orang lain ternyata itu ada campurannya gitu. Iya, iya. Bahkan kemarin kalau nggak salah di TV dikatakan bahwa baru di salah satu sudut kota Denpasar itu lagi viral ya, penggerebekan salah satu tempat yang kuenya ada mengandung narkoba. Dekat padahal di sini ya, gitu ya. Kemudian itu diperiksa oleh Balai POM dan kepolisian datang. Kemudian permen-permen juga disinyalir banyak yang mengandung narkoba. Nah, itu kan berarti itu menyasar bukan lagi ke remaja, lebih ke usia yang lebih muda Iya, lagi. padahal itu mereka ini ada tunas-tunas bangsa yang istilahnya nanti akan ini kan. Ya, betul betul. Jadi itu kalau apa namanya anak-anak SD dia sudah kecanduan, jadi akan menyebabkan dia akan rusak sampai di umur dia dewasa kan gitu ya. Makanya dari balita dari kita sudah adakan pendidikan apa yang dia boleh, apa yang dia tidak boleh. Nah, itu yang namanya disebut dengan bagaimana pola asuh yang demokratis tersebut ya. Bagaimana orang tua menanamkan disiplin, kemudian bagaimana orang tua menanamkan kepercayaan diri. Kadang-kadang kan banyak yang terjerumus karena tidak percaya diri. Aduh, kok teman saya tuh pinter ya, kok teman saya itu kaya ya, saya kok tidak. Nanti kalau rasa tidak percaya diri yang tinggi juga bisa menimbulkan orang mudah untuk digoda gitu ya. Jadi bagaimana mengajarkan kepada anak untuk bisa percaya diri, kemudian bisa disiplin, apa yang boleh dan apa yang tidak, dan serta bagaimana dia men-solve suatu problem atau menyelesaikan masalahnya. Artinya, kalau ada masalah diselesaikan, bukan lari dari masalah. Nah, itu keterampilan itu harus diajarkan dari balita. Jadi tidak setiap dia ada masalah dia nangis teriak-teriak gitu ya. Nah, itu mungkin pendidikan tetap dari anak-anak masih kecil ya. Termasuk juga bagaimana cara triknya untuk menolak sesuatu yang negatif misalnya dokter ya. Nah, untuk pertanyaan berikutnya dokter, ini dari Intan dokter, untuk pemakai nafsa yang tertangkap. Wah, ini yang tertangkap, ini pertanyaan yang ini dokter. Bagaimana menurut dokter, apakah sebaiknya direhabilitasi atau tetap lu masuk penjara tanpa rehabilitasi? Ya, itu pertanyaan yang bagus juga ya. Ini banyak kasus ini dokter. Banyak kasus, Di bahkan di masyarakat. penjara sampai bukan setengah, lebih dari 50% kapasitas ruangan di penjara itu adalah pengguna nafsa ya, sampai overload istilahnya ya di lapas Kerobokan ya. Nah, itu sebenarnya pemerintah sepertinya sudah mensiasati ya. Beberapa kali sudah ada pertemuan ya sampai membuat untuk instansi penerima wajib lapor supaya orang-orang melapor, bukan melaporkan ke polisi maksudnya. Ya tadi menerima wajib lapor. Dan lapor kok bayangan kita untuk wajib lapor itu bayangan masyarakat mungkin ya, polisi yang melaporkan. Ya. Okay. Jadi di Rumah Sakit Sanglah ini, di Klinik Nafsa juga sebagai instansi penerima wajib lapor yang sudah ditetapkan oleh SK dari Kementerian Kesehatan. Jadi artinya jangan takut, penerima wajib lapor nanti saya dilaporkan, bukan. Artinya dicatat bahwa melakukan rehabilitasi di Rumah Sakit Sanglah. Jadi bahkan itu sebagai suatu pendukung bahwa dia ada niat untuk melakukan rehabilitasi gitu ya. Nah, apakah sebaiknya di penjara atau tidak? Nah, itu sebenarnya sudah dilakukan keputusan dari kementerian juga, kemudian dari ada tiga institusi ya, dari kehakiman, dari kemudian Kementerian Kesehatan, dan juga dari BNN dulu ya. Itu sudah bahwa
pengguna nafsa itu sebaiknya memang bukan di penjara tempatnya. Jadi tempatnya adalah di tempat rehabilitasi. Nah, untuk menentukan dia memang pengguna ataukah bandar itu polisi punya tugas gitu ya. Jadi memang sebaiknya kalau memang yang murni, dia memang pengguna murni dan itu banyak sekali kan orang memakai memang karena faktor-faktor tadi yang salah satu, salah dua itu ya, yang banyak itu multifaktorial itu ya, banyak faktor itu memang harusnya sih direhabilitasi gitu, dan itu sudah dilakukan selama ini. Makanya sekarang orang-orang yang tertangkap sudah ada peraturan pemerintahnya, perpunya untuk di assessment dulu oleh Badan Narkotika Nasional, kemudian dokter-dokter yang sudah ditentukan oleh kejaksaan atau oleh kepolisian. Setelah dilakukan assessment, kemudian ini pengguna disarankan untuk rehabilitasi, atau ini pengedar masuk ke dalam penjara gitu ya. Mudah-mudahan itu mengurangi sih overload-nya di penjara ya, karena kan kita juga ada melakukan rehabilitasi psikososial setiap hari Jumat ke penjara, ya ke lapas Kerobokan. Saya tertarik dengan institusi penerima wajib lapor. Nah, kalau dari pengguna sendiri, dokter, kita lanjutkan yang tadi ya dokter tentang penerima wajib lapor. Ada nggak keuntungan yang didapat dari pemakai atau ini itu yang sudah ketergantungan itu datang ke institusi penerima wajib lapor itu? Oh iya. Sehingga menyebabkan mereka, lebih baik saya datang aja ke institusi penerima wajib lapor daripada saya ketangkep. Nah, itu Iya. Jadi ketika Kementerian Kesehatan menentukan bahwa salah satu tempat wajib lapor adalah di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah di Klinik Napsa dan program terapi rumahan metadon, artinya itu pasti sudah dipertimbangkan melalui keputusan-keputusan bahwa di seluruh Indonesia, termasuk juga di rumah sakit jiwa, rumah sakit Trijata gitu ya. Itu adalah tempat institusi penerima wajib lapor, di mana ketika seseorang melaporkan diri, di sana dilakukan rehabilitasi. Artinya baik itu rehabilitasi rawat inap ya, kalau di rumah sakit jiwa kan sudah ditentukan 10% dari bed itu sudah ada di peraturan, 10% bed rumah sakit adalah dipakai untuk rehabilitasi rawat inap. Kemudian dilakukan rehabilitasi rawat jalan, dan kemungkinan untuk seseorang bisa menjadi lebih baik dan sembuh, dan terdata secara nasional bahwa seseorang itu sudah melakukan rehabilitasi, dan pasti akan diikuti dengan schedule atau jadwal untuk rehabilitasinya. Misalnya per minggu dia harus datang untuk melakukan psikoterapi, rehabilitasi medis gitu ya. Berarti bisa mendapatkan perawatan ya dokter ya untuk ininya, untuk bagi pengguna yang sudah datang ke institusi penerima wajib lapor. Tadi dokter atau beberapa kali dokter Alit menyebutkan tentang metadon. Ini ada pertanyaan tentang metadon dokter. Izin bertanya dokter, bagaimana cara atau prosedur jika ingin mendapat rehabilitasi metadon di Rumah Sakit Sanglah? Ya. Silakan dokter. Terima kasih. Ini dari dokter dari Agung dokter. Agung ya. Ya, jadi Pak Agung ya, bahwa di metadon itu ada namanya program terapi rumahan metadon ya, salah satu pengampu ya, di Bali itu istilahnya pengampu karena ada satelitnya. Jadi kita punya satelit 5 ya, yaitu 4 di Puskesmas Kute, kemudian ada di Puskesmas Gianyar, Puskesmas Tabanan, dan Lapas Kerobokan ya, yang masih ada pasien yang memakai metadon. Nah, kita sebagai pengampu di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, jadi untuk orang-orang yang ketergantungan heroin itu dia bisa datang ke Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, kemudian mendaftar biasa seperti biasa ya di administrasi Klinik Napsa dan program terapi rumahan metadon. Kemudian dilakukan assessment. Nah, di sana ada dokter yang akan melakukan assessment ya. Baik dokter psikiaternya dibantu oleh dokter dari residen psikiatri.
kemudian dilakukan assessment, kemudian ada melalui kuesioner ya, ada kuesioner yang harus diisi, pengkajian awal, dan kemudian juga dengan pemeriksaan urin. Nah, kalau memang seseorang itu adalah seorang pemakai heroin, kemudian nanti dengan dia withdrawal heroin dan kita dan ada keinginan yang kuat untuk dia mengikuti rehabilitasi, dimasukkan ke dalam program dan mengikuti program rehabilitasi yaitu terapi substitusi metadon. Apa dokter kita harus menjalankan terapi substitusi metadon? Ya, jadi terapi substitusi metadon itu semua rehabilitasi, mungkin saya sampaikan lagi ya, rehabilitasi itu kan ada beberapa, itu kan yang substitusi ya. Jadi rehabilitasi itu ada yang kita mulai dengan rehabilitasi medis ya. Jadi rehabilitasi medis itu dilakukan kepada seseorang yang pengguna itu adalah dengan melakukan detox seperti yang tadi ya. Detox itu membersihkan zat-zat yang ada pada tubuh seseorang. Kemudian detox ini bisa dengan memberikan obat atau sama sekali tidak memberikan obat ya. Kalau pada yang ringan sama sekali tidak memberikan obat. Kemudian setelah dilakukan rehabilitasi medis, kemudian dilakukan rehabilitasi psikologis ya. Jadi rehabilitasi psikologis itu adalah dengan melakukan konseling ya, psikoterapi dan juga psikoterapi, konseling dan psikoedukasi pada keluarga ya, ada terapi keluarga, ada terapi marital kepada pasangannya gitu ya. Jadi karena sangat penting, kadang-kadang banyak sekali orang pengguna yang kemudian bercerai dengan istri atau dengan suaminya gitu ya, karena tidak siap untuk menerima bahwa suaminya seorang pengguna gitu ya, sehingga perlu dilakukan terapi keluarga juga terapi marital karena dukungan dari pasangan itu atau keluarga itu sangat penting ya. Jadi itu rehabilitasi psikologis ya, dan juga rehabilitasi sosial ya, itu biasanya dilakukan therapeutic community kalau pada tempat-tempat yang memungkinkan untuk dilakukan therapeutic community, yaitu terapi kelompok, terapi keluarga dan yang lain. Nah, ketika semua terapi itu diberikan, kemudian dianggap selesai atau dianggap pulih apabila orang tersebut memang sudah tidak memakai lama, kemudian bisa abstinen. Nah, itu tapi pulih itu kan banyak, bukan hanya tidak memakai ya, bukan hanya pulih saja. Pulih secara sosial juga ya, jadi pulih itu jenisnya banyak ya. Dokter, ini ada pertanyaan dari Mama Nopi. Nah, ini pertanyaan yang mungkin sering kita mendapatkan dari poli, dokter. Ini untuk informasi tentang golongan 2. Nah, kan tadi dokter menyampaikan ada tentang golongan 2 bahwa bisa digunakan untuk pengobatan pediatri. Apakah bisa menimbulkan ketergantungan pada anak, dokter? Dan bagaimana cara untuk mengurangi ketergantungannya? Oh iya, ya. Jadi memang pada kasus-kasus attention deficit hyperactive disorder nama ininya ya, nama medisnya, atau istilahnya anak-anak yang hiperaktif gitu ya. Sering gurunya kewalahan kan di sekolah kan ya, dia lari sana lari ke sini mengganggu temannya, tidak bisa fokus sama perhatian gitu ya. Nah, pada anak-anak seperti itu kan memang karena gangguannya di pemusatan perhatian namanya ya, atensinya ke pendidikan atau pelajarannya nggak bisa, malah mengganggu teman. Nah, pada kasus-kasus seperti itu memang salah satu pilihan terapinya memang dengan memberikan obat metamfetamin gitu ya. Nah, bagaimana nanti kalau dia ketergantungan gitu ya, pertanyaannya. Gimana kalau dia ketergantungan? Nah, obat itu kan sudah diberikan oleh dokter dengan dosis dan takaran yang sesuai untuk kebutuhan anak gitu ya. Nah, kalau anak tersebut memang masih membutuhkan, dia akan diberikan obat itu dan nanti akan ketika dia sudah membaik, nanti akan diturunkan, istilahnya tapering off gitu ya. Diturunkan pelan-pelan sampai dia sudah baik dan biasanya diberikan tidak sampai lama gitu ya, sampai dia sudah membaik kemudian diturunkan dan kemudian di stop
Jadi seperti itu. Jadi tidak akan menimbulkan ketergantungan kecuali disalahgunakan gitu ya. Tapi pada anak-anak kan ada ibunya yang mengawasi. Diatur ya dokter. Ya, diatur. Yang biasanya menyalahgunakan obat ini malah orang dewasa ya, orang dewasa yang menyalahgunakan. Dokter, ini banyak sekali pertanyaannya dokter, tapi tidak apa-apa. Ya, mudah-mudahan saatnya kita mengedukasi masyarakat. Ya, dokter. Dokter, ini ada pertanyaan dari Bapak Hartono. Nah, untuk remaja yang tadi kita sampaikan bahwa untuk remaja yang broken home, yang terbiasa mengkonsumsi nafsa untuk bahagia. Nah, pendekatan apa yang bisa kita lakukan pada remaja ini? Ya, memang yang paling sering bagus pertanyaannya pendekatan apa remaja ya. Broken home, nah itu salah satu tadi faktor ya orang bisa menjadi pengguna itu memang pada anak-anak yang broken home. Hampir sebagian besar dari kalau kita tanya klien-klien kita awalnya dulu saya broken home gitu ya, gitu. Nah remaja yang mengalami broken home itu apa pendekatan yang kita lakukan seperti itu ya. Nah remaja itu adalah fase di mana perubahan dari anak menuju ke dewasa gitu ya, itu fase transisi namanya ya. Jadi anak-anak itu kan umurnya sampai 12 tahun. Nah, kemudian 12 sampai 18 tahun dia disebut remaja ya. Kalau menurut WHO sekarang beda lagi ya. WHO sekarang pemuda namanya itu ya, pemuda kalau sampai umur 70 masih pemuda. Berubah lagi WHO ya. Nah, tapi kalau Kementerian Kesehatan jelas menyebutkan bahwa remaja itu sampai 18 tahun, bahkan sekarang ada remaja akhir sampai 25 tahun dari Kementerian Kesehatan. Jadi itu adalah masa transisi dari anak menuju ke dewasa. Jadi kita ketahui kalau orang transisi dari anak ke dewasa, dia akan gimana? Dia cukup agak labil ya, jadi agak labil emosinya, dia masih mencari identitas diri. Waktunya dia adalah untuk mencari saya ini akan menjadi seperti apa identitas diri. Nah itu sangat mudah tergoda oleh ini. Karena itu kita harus memberikan pesan-pesan kepada anak-anak ketika akan menjadi remaja. Nanti akan banyak sekali godaan. Itu pendekatan secara psikologis, pola asuh yang baik itu sangat penting ya kepada anak. Wah, ternyata waktu 1 jam itu ternyata sempit sekali ya dokter untuk kita bahas tentang sudah hampir 1 jam ya. Sudah hampir 1 jam sudah baru saja. Ya, sempit banget waktunya, ternyata tidak terasa gitu. 1 jam ini sudah melewati untuk membahas tentang nafsa ini. Maaf sekali, ini banyak sekali pertanyaan yang belum sempat direspon. Nah, mungkin ada nanti puluhan pertanyaan puluhan pertanyaan yang belum semoga sempat ini kami respon, nanti mungkin bisa kita jawab live chat ya. Oke. Ya, terima kasih dokter. Ternyata di sini banyak faktor yang menyebabkan seseorang itu akan menjadi pengguna atau bahkan ketergantungan. Berarti bukan karena faktor A, B, C, tetapi karena multifaktorial. Ya. Dan mungkin untuk dari Dokter Alif mungkin ada tips-tips khusus yang bisa disampaikan kepada sahabat sehat, khusus yang artinya penting banget, padat dokter untuk ini ya, pesan-pesannya dalam acara musik ini. Silahkan dokter. Baik, terima kasih dokter Leni. Ternyata kita sudah 1 jam. Saya berikan pesan terakhir ya, pesan take home message ya yang dibawa oleh semua masyarakat sahabat musik, sahabat sehat, sobat sehat TKRS, bahwa kecanduan nafsa itu kita tidak pungkiri bahwa sangat banyak dan tidak terlayani semua dengan baik. Jadi kita tidak bisa membohongi bahwa setiap hari ada berita di koran, di TV, ini tertangkap. Tetapi yang datang ke layanan rumah sakit, ke layanan institusi penerima wajib lapor, sampai pemerintah mengadakan IPWL, tetapi masih tetap banyak yang sungkan atau takut datang, tersembunyi karena takut ketahuan, takut di stigma. Karena itu kepada masyarakat
kami berharap jangan tidak mendiskriminasi orang pengguna karena mereka juga adalah korban. Jadi lakukan pendekatan, dengarkan mereka, dan apabila sudah kecanduan, bawalah ke profesional ya. Salah satunya di institusi penerima wajib lapor Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar ya, ada klinik nafsa di sini yang bisa dilakukan rehabilitasi rawat jalan sehingga kita bisa lebih banyak untuk mengurangi remaja-remaja yang sampai ke kecanduan yang lebih berat dan bisa menyelamatkan anak-anak bangsa. Mungkin itu Dr. Leni pesan sponsor take home mixit saya. Tips yang luar biasa dokter, mungkin nanti tapi sangat disayangkan waktunya singkat. Tidak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dokter siang hari ini yang memberikan membagi pengetahuan tentang nafsa ini. Mudah-mudahan topik yang luar biasa ini dapat mengurangi stigma yang ada di masyarakat. Jadi seorang pengguna itu tempatnya bukan di penjara lagi ya dokter, tapi mereka itu harus kita rangkul, kita dampingi untuk bisa abstinent. Baiklah sahabat sehat, demikian untuk program musik hari ini. Saya minta maaf jika ada kesalahan sikap maupun kata saya juga ya. Akhir kata saya tutup acara ini dengan para Santi. Santi. Salam sehat, sehat Indonesia, sehat jiwa.